تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan upaya kita, kemampuan kita melakukan segala perintah Allah Azza wa Jalla di atas cahaya dan petunjuk darinya dengan penuh harap akan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta berusaha meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cahaya dan petunjuk darinya dengan penuh rasa takut akan ancaman dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berusaha untuk meraih kesuksesan. Dan tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun jalan yang kita tahu untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, melainkan kita akan berusaha untuk mendapatkan dan meraihnya, berusaha untuk menempuhnya. Ini dalam urusan-urusan dunia kita. Siapapun yang menginginkan kejayaan dalam kehidupan dunianya, maka tidak ada jalan yang mengantarkan kepada kejayaan tersebut, melainkan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambilnya, untuk menempuhnya. Namun berapa banyak yang tahu kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki, dan berapa banyak yang tahu trik-trik untuk mendapatkan dan meraih kesuksesan tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang dipalingkan dari neraka, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dia telah meraih kejayaan yang diimpikan oleh setiap manusia. Muslim, bahkan orang-orang kafir sekalipun mengharapkan kejayaan tersebut, kesuksesan tersebut. Tidaklah kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan kehidupan yang menipu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kesuksesan yang hakiki ada pada bagaimana kita meraih kejayaan kehidupan akhirat kita. Bagaimana kejayaan tersebut? Bagaimana kesuksesan tersebut? Tatkala kita diselamatkan dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Allah Azza wa Jalla menjelaskan itulah sebenar-benarnya orang yang sukses, orang yang meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Karena sungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang akan kita tinggalkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam 3 ayat dengan konteks yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang kekal abadi. Tidak ada yang hidup selamanya di muka bumi ini. Bahkan dunia, bumi yang kita pijak ini akan hancur pada waktunya nanti. Tidak ada seorang pun yang hidup kekal di dunia ini. Siapapun dia.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya, manusia yang paling dicintai, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepadanya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti mati. Pasti mati. Dan semua mereka, manusia, semuanya akan mengalami kematian. Tidak ada yang pernah hidup kekal di dunia ini. Lalu, apa upaya kita untuk menempuh perjalanan tersebut? Apa upaya kita untuk meraih kesuksesan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kesuksesan yang sebenar-benarnya kesuksesan. Sebagaimana kita sebutkan, banyak di antara kita berusaha untuk mendapatkan trik-trik, jalan, solusi yang harus kita tempuh untuk meraih kesuksesan dunia. Dia berkorban jiwa dan raganya. Dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia berpikir, berusaha untuk memikirkan, untuk mendapatkan dan meraih kesuksesan dunia tersebut. Dan sejauh mana dia berpikir tentang kesuksesan akhiratnya, tentang kejayaan akhiratnya. Bagaimana dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sejauh mana dia pikirkan hal tersebut. Sejauh mana dia meneliti dan menelaah trik-trik yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata di sana banyak trik, banyak jalan, banyak cara untuk kita meraih kesuksesan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita satu jalan di antara jalan-jalan yang ada, sebab-sebab yang ada untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digariskan oleh Nabi SAW. Ini jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini jalan yang telah diterangkan oleh Nabi SAW yang harus kita ambil. Dan pertanyaannya, sejauh mana dalam hati kita bangun, dalam hati kita keinginan, semangat untuk menempuh jalan tersebut. Banyak di antara kita yang menganggap remeh hadir ke majelis ilmu, yang dengannya dia bisa mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, yang dengannya dia akan bisa mempermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebabnya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Siapa di antara kita yang berusaha tafarruq, mengosongkan dan meluangkan waktu untuk belajar ilmu din, bukan ilmu dunia? Karena pada ilmu dunia tidak Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang bagaimana untuk mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana kita tahu hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu matematika, ilmu fisika, biologi dan yang lainnya tidak diterangkan tentang apa-apa yang diharamkan dan dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diridhai dan dicintai Allah, perkara yang dibenci dan dimurkai Allah, semuanya diterangkan dalam ilmu agama ini. Ilmu yang berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita berusaha untuk menempuh jalan tersebut? Kalau dalam urusan dunia, tidak ada sedikit pun celah yang kita tinggalkan. Kalau ternyata perkara tersebut dapat mengantarkan kepada kesuksesan untuk meraih hasil yang maksimal dalam urusan-urusan dunia kita. Namun banyak di antara kaum muslimin yang berpaling dari trik-trik dan jalan-jalan yang dengannya dia akan mendapatkan kesuksesan kehidupan akhirat, yaitu diselamatkan dari ancaman api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla ketika menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesuksesan dunia dan akhiratnya,
Bagaimana dia mengenal Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia mengenal agamanya? Bagaimana dia mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam? Yang merupakan kebaikan-kebaikan yang harus ditahu dan dimengerti oleh setiap muslim, setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ternyata ada orang-orang khusus yang Allah inginkan kebaikan padanya. Tidak semua orang yang Allah inginkan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan berikan kefakihan dalam agama. Allah akan pahamkan dia tentang urusan agama. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang diinginkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang didapatkan oleh seorang tidak akan datang begitu saja tanpa upaya dan usaha. Tanpa sebab. Setiap hasil yang kita peroleh ada sebabnya. Ada upaya, ada langkah yang harus kita tempuh. Maka di antara sebab untuk mendapatkan kebaikan, kalau kita menginginkan termasuk dari orang-orang yang diinginkan kebaikan Allah Azza wa Jalla, maka kita pelajari ilmu agama ini. Ternyata orang-orang yang mengosongkan waktu, meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu din, bagaimana tata cara beragama, dari perkara yang paling kecil lebih-lebih pada perkara yang besar. Perkara yang kecil, banyak di antara kaum muslimin yang sampai tata cara berwudu sesuai sunnah mereka tidak mengerti. Mereka hanya tahu bagaimana cara berwudu yang mereka lihat dari praktek-praktek yang ada. Bagaimana tata cara solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih banyak di antara kaum muslimin yang jauh dari petunjuk tersebut. Yang sekedar solat, yang ternyata banyak perkara-perkara sunnah yang mereka tinggalkan. Apa sebab? Apa alasannya? Yang menyebabkan mereka tidak mengerti tentang hal tersebut? Ketika mereka jauh dari ilmu, tidak mempelajarinya. Dan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dikhawatirkan tatkala kita berpaling dari ilmu agama, tatkala kita tidak mau menuntut ilmu agama, kita kehilangan sebab yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kita kehilangan sebab yang membuat Allah menginginkan kebaikan kepada kita, yang membuat Allah cinta kepada kita. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin memompa diri kita, memotivasi diri kita, menyemangati diri kita, hati kita untuk terus belajar dan tidak merasa cukup dengan apa yang pernah kita tahu. Tidak berhenti dengan apa yang pernah kita pelajari. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ilmu agama begitu luas dengan berbagai disiplinnya, mulai dari tauhidnya, tafsirnya, hadisnya, dan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Kalau kita merasa diri kita sudah mengerti, karena ilmu agama bukan sekedar kita tahu tentang tata cara sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana melaksanakan manasik haji dan yang lainnya. Ilmu agama cukup banyak. Masih banyak kaum muslimin sekedar makan dengan tangan kanannya. Tahu adab makan saja masih banyak yang keliru. Masih banyak di antara kaum muslimin yang senang makan dan minum dengan tangan kirinya. Sementara Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya yang makan dan minum dengan tangan kirinya adalah syaitan. Maka yang makan dan minum dengan tangan kiri adalah ciri orang-orang yang mengikuti jalannya syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus mengkaji, menelaah, mempelajari ilmu agama, ilmu din yang dengannya kita akan diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga yang dengannya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Ala sallu wa sallimu kama amarallahu ta'ala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati radhiyallahu ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiq liwulati umurina. Allahumma waffiq liwulati umurina. Allahumma khudh binasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.